Beberapa hari kemudian, Rashid hendak merayakan hari berdirinya perusahaan yang dibangun oleh ayahnya itu. Semua karyawan tampak sibuk mempersiapkan semuanya, seperti tempat acara, dekorasi, konsumsi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan acara tersebut. Acara tersebut diadakan di gedung aula yang berada di perusahaan Rashid itu. Semua karyawan tampak bersemangat mempersiapkan semuanya, termasuk Diva. Dia begitu sibuk sehingga dia tidak menyadari Rashid yang dari jauh terus memperhatikan dia. Susi yang menyadari hal itu memberitahu Diva, "Cobalah lihat di sana. Ada seseorang yang terus memperhatikan kamu." Diva pun melihat ke arah yang dimaksud oleh Susi. Melihat Rashid sedang memperhatikannya dari kejauhan, Diva pun pergi menjauh. Melihat sikap Diva terhadap Rashid seperti itu, Susi langsung menegurnya. "Jangan bersikap seperti itu, Diva. Dia itu bos kita. Kamu takut kehilangan pekerjaan. Tapi sama Pak Bos, kamu bersikap seperti itu. Apa kamu lebih takut dengan Jessie dan Rose daripada Pak Bos?" "Aku takut dengan keduanya, Sus. Tapi jika Pak Bos marah padaku, mungkin dia bisa saja memecatku kapanpun dia mau. Tapi jika Jessie dan Rose yang marah, dia bisa membunuhku kapanpun, Sus," kata Diva pada Susi. Mendengar penjelasan dari Diva, Susi semakin marah dengan Jessie dan Rose. Setelah pembicaraan itu, keduanya melanjutkan pekerjaan mereka. Diva terlihat kesulitan memasang balon di dinding yang sudah diberi tanda untuk memasang balon. Karena Diva memang tidak terlalu tinggi. Saat Diva terus berusaha memasang balon itu, tiba-tiba seseorang dari belakang meraih tangannya dan membantunya memasang balon tersebut. Hal tersebut tentu membuat Diva terkejut, apalagi ketika dia menyadari bahwa tangan yang putih bersih itu adalah tangan Rashid. Diva pun langsung membalikkan badannya ke arah Rashid, sehingga kini keduanya saling berhadapan dengan jarak begitu dekat. Keduanya saling berpandangan, jantung Diva pun berdetak kencang. Dengan perlahan tangan Rashid hendak membelai wajah Diva, namun dengan cepat Diva memalingkan wajahnya. Saat itu, tanpa sengaja, dia melihat Jessie dan Rose dari kejauhan berjalan ke tempat itu. Dengan cepat Diva mendorong tubuh Rashid dan melangkah pergi. Melihat Rashid di gedung itu, Jessie dan Rose langsung berlari menghampirinya. Namun dengan alasan ada urusan lain, Rashid meninggalkan mereka. Jessie dan Rose semakin marah dengan sikap Rashid yang acuh kepada mereka. "Ini pasti karena Diva. Pak Rashid jadi menjauhi kita," kata Jessie. Siang itu acara telah dimulai. Rashid memasuki gedung bersama ayahnya. Para gadis histeris melihat Rashid yang semakin terlihat tampan saat berjalan di karpet merah. Meski hatinya begitu mengagumi sosok pria itu, namun Diva berusaha menepis perasaannya. Dan tidak lama kemudian,
Semua tamu undangan pun telah berdatangan menghadiri acara tersebut. Diam-diam mata Rashid terus melihat ke semua ruangan itu, mencari keberadaan Diva. Menyadari hal itu, Jessie dan Rose langsung menjalankan rencana licik mereka. "Diva, coba deh kamu ke dapur. Di sana kotor sekali," Diva berkata. "Tapi di sini juga banyak yang harus dikerjakan, Jess," Jessie kembali berkata. Ya ampun, pakai alasan lagi." Rose melanjutkan perkataan Jessie. "Sudah deh Diva, di sini kan banyak orang yang bisa menghandle semuanya. Jadi kamu beres-beres di dapur saja." Diva akhirnya pergi ke dapur seorang diri. Saat di perjalanan, Bayu bertemu dengan Diva. "Diva mau kemana?" Diva berkata, "Jessie menyuruhku membersihkan dapur." Lalu Bayu berkata, "Diva, di aula kan ada acara. Di sana lebih banyak membutuhkan tenaga kita daripada di dapur. Lagi pula, nanti bisa dikerjakan bersama teman-teman yang lain." Diva kembali berkata, tapi Bayu menarik tangan Diva dan mengajaknya kembali ke aula. Saat Diva dan Bayu tiba di aula, Jessie dan Rose menghampiri mereka dan berkata, "Loh Diva, kenapa kamu masih di sini?" Lalu Bayu berkata, "Kenapa sih kalian menyuruh Diva ke dapur? Di sini kan sedang ada acara. Apa kamu tidak melihat di sini teman-teman semua sibuk?" Kemudian Jessie berkata, "Tapi di dapur sangat berantakan Bayu, jadi harus dibersihkan." Bayu berkata, "Itu kan bisa dikerjakan nanti saat acara sudah selesai, Jess." Kali ini Rose yang membantu Jessie. "Tapi Bayu, kalau ada orang ke dapur, terus melihat dapur dalam keadaan berantakan begitu, kan perusahaan kita juga yang malu." Bayu tidak mau kalah, dia berkata, "Memangnya siapa juga yang mau ke dapur, Rose? Kamu kan hanya di sini, untuk apa mereka ke dapur?" Jessie dan Rose terdiam membuang muka. Diva kembali bekerja membantu teman-temannya di aula untuk menyambut dan melayani para tamu. Saat dia sedang sangat sibuk, tiba-tiba seseorang menarik tangannya dan mengajaknya ke suatu tempat. Ternyata orang itu adalah Rashid. Diva berusaha melepas genggaman Rashid dan berkata, "Pak Bos, apa yang Pak Bos lakukan?" Namun Rashid tidak menghiraukan Diva. Dia tetap menarik tangan Diva dan membawanya ke suatu tempat. Diva kembali berkata, "Pak Bos, lepaskan saya. Tolong lepaskan saya, Pak. Apa yang Pak Bos lakukan?" Tibalah mereka di sebuah ruangan yang tertutup. Diva merasa takut. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Rashid padanya. Rashid memegang kedua lengan Diva dan menatapnya tajam. "Kenapa Pak Bos membawa saya ke sini?" tanya Diva pada Rashid yang terus menatapnya tajam. Rashid berkata dengan lembut, "Maafkan saya, Diva. Saya sudah tidak tahan dengan semua ini. Sudah berhari-hari kamu bersikap seperti ini sama saya." Diva hanya terdiam tak memberi jawaban apapun.
Rashid melanjutkan perkataannya. Diva, saya kan sudah minta maaf soal kejadian itu. Jika memang itu yang membuat kamu marah, jadi tolong berhentilah bersikap acuh begini. Diva melepas kedua tangan Rashid dan berpaling. Tetapi Rashid tidak menyerah. Dia kembali berkata, Diva, beri saya satu alasan mengapa tiba-tiba kamu bersikap seperti ini. Kali ini Diva berkata, saya kan sudah pernah mengatakan semuanya bahwa saya sangat membenci Pak Rashid. Rashid berkata, jujur Diva, saya kurang percaya dengan semua alasan kamu. Rasanya tidak masuk akal. Tiba-tiba kamu menjauhi saya dengan alasan saya pria tidak baik. Saya pria ini dan itu. Sementara kamu tidak tahu seperti apa pergaulan saya di luar sana. Diva masih berdiri membelakangi Rashid. Lalu dia berkata, itu tidak penting. Yang terpenting saya tidak suka dengan Pak Rashid. Kalau Pak Rashid merasa keberatan, silahkan Bapak. Perkataan Diva belum selesai. Tiba-tiba Rashid menarik tubuh Diva dan mencium bibirnya.